Sya'ban. Sya'ban kalau dalam bahasa Arab, kenapa waktu itu disebutkan sebagai bulan Sya'ban? Dia bukan bulan haram, berada di tengah-tengah antara Rajab dan Ramadan. Makanya ungkapan yang paling bisa kita catat, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajaba wa Ramadana. Ungkapan Nabi dalam sabdanya ketika ditanya oleh Usamah bin Zaid, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri akthar illa fi Sya'ban." Ya Rasulullah, aku belum pernah lihat engkau berpuasa banyak di antara bulan-bulan yang lain kecuali di bulan Sya'ban. Berarti ada sebuah ciri yang pernah dilakukan Nabi berkaitan bagaimana menyikapi bulan Sya'ban yang disebut oleh Nabi banyak orang lalai. Banyak orang lalai di bulan ini. Akhirnya rasa penasaran itulah yang dijawab oleh Rasulullah atas pertanyaan Usamah. Yang pertama, Nabi sabdakan itu bulan banyak dilalaikan oleh orang. Perhatian Rajab karena bulan suci. Perhatian bulan Ramadan karena bulan suci. Ini kan dua-duanya punya nama. Yang satu bulan-bulan haram yaitu Rajab salah satunya, dan yang satu adalah bulan yang sangat diagungkan oleh umat Islam yaitu Ramadan. Makanya di tengah yang kosong ini kemudian Rasulullah angkat. Gitulah. Karena kenapa? Biasanya amalan yang kita lakukan sementara amalan itu tidak digandrungi banyak orang. Ketika orang biasa aja kok bulannya, ngapain gitu ya. Makanya Rasulullah ungkapkan itu adalah bulan yang banyak tidak diperhatikan orang, makanya Rasulullah akan tarik itu. Kenapa? Dengan memperbanyak ibadah. Dan ibadah yang Rasulullah lakukan adalah puasa. Kemudian poin kedua yang harus kita tahu adalah dzalika syahrun yurfa'u fihil a'mal. Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana Allah angkat itu kita punya amalan. Kan di antara satu tahun ada satu bulan yang Allah khususkan setelah 4 bulan suci. Di antara satu tahun juga berdasarkan sabda Rasulullah itu bulan punya spesial kriterianya. Kekhasannya adalah amalan yang pernah dilakukan oleh hamba-hamba Allah berkaitan dalam rentang waktu yang panjang itu diangkat oleh malaikat. Kemana? Ya dihadapin dong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ketika amalan itu diangkat, makanya kemudian diteruskan oleh baginda Rasulullah, wa inni uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku sangat suka ketika amalanku diangkat dari bumi kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku dalam keadaan berpuasa. Ini menandakan sesungguhnya ya, ketika orang banyak yang lalai kemudian kita melakukan, maka kita sudah mengamalkan yang disebut sebagai amalan yang pertama itu disembunyikan. Ini karena orang nggak banyak tahu kan. Ya, ketika orang lalai tentu yang apa yang kita kerjakan orang kagak tahu. Kemudian selanjutnya Rasulullah katakan, kalau amalan yang engkau lakukan itu berbeda dengan yang lain, maka itu akan jauh lebih sulit. Sulitnya bagaimana? Di antara ketika kita begitu menganggap bulan Sya'ban itu biasa, tapi kita menganggap bulan Sya'ban itu lain, maka disitulah letak
kita meletakkan amalan yang begitu sangat sulit? Kenapa sangat sulit? Berarti akan berlaku al-thawabu qadral masyaqqah atau qadrul masyaqqah. Sesungguhnya yang namanya pahala itu adalah bergantung tingkat kesulitan. Ya. Ini poin yang dijadikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan bulan Sya'ban. Loh, lantas dulu bagaimana dengan umat-umat Arab sebelum Rasulullah datang? Karena Rasulullah datang bersama dengan syariat, tentu yang namanya bulan Sya'ban ada sebuah tradisi di tanah Arab yang harus kita ketahui. Ketika di bulan Rajab yang disebut sebagai bulan haram, semuanya disuruh beribadah, maka di bulan Sya'ban itulah mereka keluar dari rumah. Namanya sya'aba yusha'ibu, keluar dari rumahnya. Ada yang mengatakan keluar dari rumah itu untuk mendapatkan air, karena air sangat sulit di tanah Arab. Ada yang mengatakan mereka keluar semuanya berpencar, tasya'aba tafarra'a. Ya. Ngapain berpencar? Ya masing-masing mencari duit gitu loh. Mencari duit dengan cara apa? Kalau dulu yang namanya tanah Arab jahiliyah mencari duitnya dengan cara berperang. Terus bagaimana dengan konteksnya kita sebagai sebuah persiapan? Karena setelah Sya'ban tentu akan mendapatkan bulan Ramadan. Layaknya Nabi mengajarkan, para ulama memberikan sebuah istimbat. Kalau engkau ingin mencoba kekhusyuan salatmu, maka mulailah salat fardu itu dengan dimulai salat sunnah. Karena kenapa? Di samping pahala yang bisa kita dapatkan, tapi kita terlatih untuk memberikan konsentrasi penuh dalam salat kita. Like and comment and subscribe. Jadi nanti